Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu-ibu, hadirin hadirat, orang tua saya, alim ulama, cilik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah sebagaimana ucapan yang diajarkan Allah dan Rasulullah SAW dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil alamin. Subuh ini masuk kita pada bulan Rajab. Hari ini insyaAllah 1 Rajab, salah satu dari bulan minha arba'atun hurum. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Penjelasannya disebutkan Nabi salasun mutawaliyatun, 3 berturut-turut, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian satu lagi terpisah, yaitu ma baina Jumada wa Sya'ban, Rajab Mudhar, ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka insyaAllah kita isi bulan ini dengan amal-amal saleh, karena dia salah satu amal yang utama di bulan yang utama. Mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik dan hidayahnya insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya berselawat pada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, subuh ini hadis yang akan kita kaji disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau yang biasa kita kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ahbib habibaka haunamma." Sayangilah apa yang kamu sayangi, haunamma, sekedarnya saja. Asa ayyakuna baghidaka yawmamma, karena boleh jadi dia akan jadi musuhmu pada suatu hari nanti. Wa abghid baghidaka haunamma, bencilah pada apa yang kamu tak suka, haunamma, sekedarnya saja, jangan terlalu benci. Asa ayyakuna habibaka yawmamma, karena boleh jadi kamu akan suka padanya, yaumamma, pada suatu hari nanti. Hadis ini disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmizi, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini? Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita selalu diajarkan untuk bersikap tidak berlebihan pada perkara-perkara hal-hal yang tampak. Contohnya dalam Quran disebutkan kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Banyak orang yang sanggup makan tak berlebihan, minum tak berlebihan, tapi tak banyak orang yang sanggup memiliki sifat yang tak tampak. Apa itu? Suka dan benci tidak berlebihan. Tak makan berlebihan sanggup, puasa sunat, apalagi ini bulan Rajab nih, insyaAllah banyak yang sanggup, Senin Kamis. Tapi pada sifat yang tak tampak, banyak orang tak sanggup. Kenapa begitu? Karena benci dan suka tak dapat diukur. Oleh sebab itu banyak orang yang benci, terlalu benci, saking bencinya sampai-sampai setan pun kehilangan jatah. Kalau bolehlah setan itu langsung berbicara, mana jatah saya, kata setan. Habis ditumpahkan kebencian, suka sesukanya, sampai-sampai Allah dan Rasul pun tak kebahagiaan, saking sukanya. Oleh sebab itu dalam hadis ini diingatkan oleh Rasulullah SAW, ahbib habibaka, senang boleh, haunamma, sekedarnya saja. Kenapa begitu? Karena yang kita senangi itu boleh jadi akan menjadi musuh, yaumamma, nanti ada masanya. Tapi begitu pula abghid, benci, tak suka, silakan, haunamma, sekedarnya saja.
asa ayyakuna habibaka, karena boleh jadi dia akan menjadi berubah menjadi suatu yang kamu senangi yaumamma, pada masanya nanti. Nah, di mana letak suka dan benci? Letaknya di dalam hati. Kalau kita tampak orang yang sangat respon, kalau jumpa keluar senyum dari wajahnya, dari cara bersalamannya, dari cara bicaranya, tampak ungkapan seorang yang suka, maka sesungguhnya kesukaan itu adalah ungkapan bahasa tubuh, perilaku, ucapan, sikap, perbuatan, itu tampilan dari apa yang ada di dalam. Di mana letaknya? Dalam hati. Itulah mengapa kata Nabi SAW, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam tubuhmu itu ada segumpal, idza saluhat, kalau yang itu baik maka baiklah semuanya, wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, yang lain ikut semuanya rusak, ala wahyal qalb, itu hati. Maka benci dan suka letaknya di hati. Maka ini yang dimuliakan Allah SWT, seringkali kata suka itu diungkapkan dalam bentuk hub. Makanya Nabi dalam hadis ini menyebut ahbib, diambil dari kata hub. Kita pun mungkin sudah menggunakan itu dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita mengatakan hobi, hobi saya ini, hobi diambil, mungkin diambil dari kata hub, artinya kecenderungan pada sesuatu. Ada 5 pilihan, 1, 2, 3, 4, 5, tapi lebih cenderung pada ini, maka disebut dia lebih cenderung hub kepada ini. Apa saja yang kecenderungan hati manusia, ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir disebutkan Allah. Apa kata Allah SWT? Zuyyina linnas, digunakan kata zuyyina, dihiasi. Nas, manusia. Manusia itu dihiasi dengan apa? Hub, kecenderungan, kecintaan. Hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. 6 yang pokok, di samping itu tambahan-tambahan yang lain. Ini yang dalam bentuk fisik yang selalu disukai orang dimanapun dia tinggal, baik pada zaman Nabi maupun zaman sekarang. Orang tak akan lepas daripada yang 6 ini. Yang pertama, hubbus syahawat minan nisa, perempuan, fitrah manusia. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqa lakum azwajan, diciptakannya untuk kamu pasangan hidup. Untuk apa? Litaskunu, supaya kamu merasa tenang. Ayat nisa, perempuan, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Akan tetapi Allah Ta'ala mengingatkan, Nabi pula mengingatkan, kecintaan yang karena Allah itulah yang akan dibawa menghadap Allah. Adapun yang katanya di dunia ini dengan berbagai macam kata-kata pujian, ungkapan keindahan, hanya sampai ke pintu kubur saja. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Quran menyebutkan 2 orang yang baik dan 2 orang yang tak baik. Yang tak baik, apa kata Allah dalam Al-Quran? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru, Allah Ta'ala memberikan contoh pada orang-orang kafir, imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, istri Nuh dan istri Lut. Ada apa dengan mereka berdua? Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini, 2 orang ini berada di bawah kuasa 2 orang nabi kami, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, tapi yang 2 ini berkhianat kepada Nuh dan berkhianat kepada Lut. Lalu apa kata Allah? Fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allah syai'an wa qila dukhulan nar, masuklah kamu ke dalam api neraka ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk neraka. Apa maknanya? Boleh jadi dia akan menjadi musuh seperti permusuhan yang ada pada Nabi Nuh dan Nabi Lut kepada 2 orang ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ikatannya adalah ikatan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi dicontohkan pula ada yang baik-baik. Siapa dia? Allah Taala mencontohkan yang baik. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu, sedangkan pada orang beriman dicontohkan Allah. Salah satu contohnya itu adalah imra'ata Fir'aun, istri Fir'aun. Siapa dia? Namanya tak disebutkan dalam Quran, tapi disebutkan dalam
hadis, namanya Asiyah imra'at Fir'aun. Doanya diabadikan Allah Ta'ala dalam Quran. Apa kata dia berdoa kepada Allah? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan untukku satu tempat di dalam syurga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ada kalanya seperti istri Nuh dan istri Lut, tapi ada pula kalanya seperti istri Fir'aun. Allah Ta'ala tak menyebutkan doa istri Nabi Muhammad Khadijah, tak menyebutkan doa Aisyah, tapi yang disebutkan istri Fir'aun. Apa maknanya? Seorang perempuan yang saleh ditakdirkan berdampingan dengan seorang laki-laki yang zalim sekalipun, kalau dia istiqamah maka diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala keutamaan. Jadi kalau ada bapak di rumah yang agak-agak macam Fir'aun, walaupun tak sampai macam Fir'aun, maka Allah Ta'ala memberikan akan tetapi apa maknanya? Bencikah? Sekadarnya saja. Sukakah? Sekedarnya saja. Oleh sebab itu orang beriman tak menghabiskan kebenciannya sampai tak tersisa untuk yang lain, tak pula menghabiskan rasa sukanya sampai-sampai tak ada yang tersisa untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, wal banin, anak-anak. Dalam Al-Quran disebutkan innama amwalukum wa auladukum, sesungguhnya harta kamu, aulad, anak-anak kamu fitnah. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia fitnah tuduhan tanpa bukti, bukan. Makna fitnah di sini adalah bisa menjadi azab. Fitnah dia sebagai ujian. Bagi yang lulus ujian maka dia menjadi rahmah, tapi yang tak lulus ujian maka dia bisa menjadi fitnah, menjadi azab. Bolehkah sayang pada yang kedua itu? Ya. Tapi sayang yang menyebabkan dia menjadi durhaka, menjadi tidak saleh, yang menyebabkan dia menjadi orang yang tidak baik, maka sayang itu yang merubah. Sayang itulah yang merubah orang menjadi azab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sayang itu merubahnya menjadi saleh, tapi justru dia akan menjadi amal yang tak putus. Idza mata ibnu Adam, mati anak Adam, inqata'a, putus amal illa min salasin, kecuali tiga: sadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, yang ketiga waladun salihun yad'u lah. Berangkat dari apa? Waladun salihun, dari kasih sayang yang membuat dia menjadi saleh. Kasih sayang dalam bentuk menanamkan pendidikan agama, kasih sayang membawa ke masjid menghadiri majlis taklim, kasih sayang berbagai macam bentuk kasih sayang. Kasih sayang bermata dua, satu sisi sayang dalam bentuk materi sehingga merubahnya menjadi orang yang zalim, tapi kasih sayang yang dalam bentuk agama membuatnya menjadi saleh. Dua-duanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, perhiasan dalam bentuk zahab, emas, fiddah, perak. Sejak zaman dulu, zaman sekarang orang memang sudah ditanamkan rasa suka pada emas dan perak. Tapi khusus untuk laki-laki, uhillu zahab wal harir lil unsa min ummati, aku halalkan emas dan sutra untuk yang perempuan. Wa uharrimuhuma lirrijal, aku haramkan untuk laki-laki. Laki-laki boleh punya emas sebagai barang simpanan, harta simpanan. Karena zaman Nabi dulu setiap laki-laki pasti punya emas. Kenapa begitu? Karena mata uangnya dua, satu logam perak namanya fiddah, satu lagi logam emas namanya zahab, dinar. Yang perak namanya dirham, yang emas namanya dinar. Satu keping dinar zaman Nabi itu beratnya 4,25 gram emas zaman sekarang. Ada kecintaan orang. Apakah cinta pada harta itu tak boleh? Kalau tak cinta tak mungkin dicari. Lalu apa beda harta orang beriman dengan harta orang kafir? Orang beriman hartanya membawanya kepada amal saleh. Karena demikian, karena kalau kita lihat hampir semua ibadah itu membutuhkan harta. Salat
tidak sah kalau tak menutup aurat. Menutup aurat memerlukan kain, membeli kain membutuhkan harta. Puasa ada sahur, ada buka. Okeylah, orang tak perlu sahur karena tenaganya kuat. Saat berbuka dia perlu. Apakah dia minta-minta kepada orang lain? Tidak, dia cari sendiri. Dia perlu makan, makanan itu membutuhkan harta. Pergi haji lebih banyak lagi harta. Transportasi, akomodasi, konsumsi, keluarga yang ditinggalkan, semuanya membutuhkan harta. Oleh sebab itu ada orang yang tidak mencari harta, maka dia menafikan sunnatullah. Ada hukum di sana. Pada Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah cinta kepada harta? Ya, dicari. Bahkan Allah katakan, fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi. Untuk apa? Wa batahu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai gara-gara itu melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampailah orang sampai melalaikan yang khalidina fiha abada gara-gara yang sementara ini, inilah kerugian yang paling fatal. Tak ada lebih daripada itu. Tapi kalau dengan banyaknya harta itu dapat menyelamatkan dia, bahkan satu di antara amal yang tak putus, bukan salat. Salat putus. Serajin-rajinnya orang salat, dengan kematian salat berakhir, mati habis, selesai. Puasa berakhir, dengan kematian puasa berakhir. Haji begitu juga, walaupun bisa haji badal haji, selesai. Tapi ada satu amal yang tak putus, yaitu amal harta. Apa dia? Sadaqatun jariyah. Siapa yang bisa bersedekah jariah? Man bana masjidan, kata Nabi, di antara amal yang terus mengalir, man bana masjidan, orang yang membangun masjid. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang yang punya harta? Kalau begitu mencari harta, menyukai harta boleh, tapi suka yang bangkit dari semangat karena Allah, maka akan dia pakai untuk di jalan Allah. Masjid yang dibangun oleh Amr bin As ketika pertama kali sampai ke Mesir 1400 tahun yang lalu, masih tetap tegak berdiri sampai sekarang. Bisa Bapak Ibu bayangkan siapa yang dulu membantu pembebasan tanahnya, menyumbangkan batu batanya, menegakkan tiangnya, sampai saat ini mengalir. 1400 tahun yang lalu orang yang sudah mati menyatu dengan tanah, tapi tetap mengalir. Apa itu? Bangkit dari kecintaan pada harta karena Allah. Tapi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia pun akan berubah menjadi musuh. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menumpuk hartanya, emas peraknya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, tak dia pakaikan untuk di jalan Allah, tak dia keluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya Muhammad, sampaikan kepada mereka azab yang sangat menyakitkan. Tadi kita solat subuh 2 rakaat, tak ada satu pun ayat dalam Quran menyebutkan hai orang beriman, solat subuhlah kamu 2 rakaat, diawali dengan takbiratul ihram, iftitah, fatihah, rukuk, sujud, ditutup dengan salam, tasyahud. Tak ada. Detailnya cukup dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran hanya wa aqimus salat, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Itu ayat bercerita tentang salat subuh. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh disebut dengan qur'anal fajri, Quran fajar, karena salat yang paling panjang bacaan Qurannya adalah salat subuh, maka disebut dia qur'anal fajri, Quran yang dibaca waktu fajar. Maksudnya Quran yang dibaca dalam salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran fajar mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Tapi menyebutkan 2 rakaat tak ada. Tapi ayat tentang ancaman harta disebutkan sedetil-detilnya. Bagaimana nanti? Yauma yu'ma 'alaiha, harta itu nanti dipanaskan. Setelah dididihkan, dipanaskan, fatukwa, lalu ditimpakan ke dalam 3 anggota tubuh. Yang pertama jibahuhum, kening. Yang kedua junubuhum, usus. Yang ketiga zuhuruhum, pundak. Kening, usus, pundak. Lalu kemudian ada hukuman. Kalau itu hukuman fisik, kening, usus, pundak, hukuman fisik. Ada hukuman non fisik, hukuman psikologis. Apa itu? Allah Ta'ala katakan kepada orang yang diazab, hadza ma kanastum, inilah harta yang dulu kamu tumpuk, fazuqu ma kuntum
kanizun, rasakanlah akibat menumpuk harta. Dia akan jadi musuh. Bendanya satu, objeknya satu, tapi bermata dua, tapi dia punya dua sisi. Dipakai untuk yang ini akan menjadi kawan, dipakai untuk ini akan menjadi lawan. Oleh sebab itu sayang boleh secukupnya, karena sampai saatnya dia nanti akan menjadi musuh. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, yang materi-materi ini disebutkan Allah dalam bentuk yang banyak. Nisa wal banin, qanatiril qantaratin minaz zahab, emas, wal fiddah, perak, wal khailil musawwamah, kuda-kuda yang dihiasi. Zaman dulu kendaraan termewah terbesar yang dibanggakan orang adalah kuda. Sampai saat ini walaupun sudah pakai kendaraan bermesin, orang tetap juga punya bangga punya kuda ternak. Memang ada dalam hatinya senang melihat kuda, kendaraan. Tapi ini kata kiasan, bahwa saat ini orang punya kendaraan. Suka, ya, ada dalam hati orang untuk suka. Tapi apakah dia akan menjadi rahmat kalau dengan kendaraan itu membuat semangat untuk datang pengajian subuh ke Akramun Nas, dia akan menjadi kawan. Tapi kalau hanya untuk membanggakan diri, hanya untuk membuat lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tak dapat menjadi kawan, tapi dia akan menjadi lawan, menjadi azab yang menyakitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khailil musawwamah nanti, wal an'am, an'am binatang-binatang ternak. Orang suka beternak, kambing, onta, ayam, binatang ternak. Ini pun semua, maka kalau sudah sampai masanya ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala nisab dan haulnya, kalau sudah sampai maka mesti ditunaikan 5 ekor onta, 1 ekor kambing, 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Kalau zaman dulu datang orang ke rumah kita akan mengetuk pintu rumah kita, 1 tukang ketuk, 1 tukang hitung, 1 tukang ambil, mereka akan bawa. Kenapa begitu? Karena Allah mengatakan dalam Quran, khudh, ambil, ya Muhammad, khudh min amwalihim, ambil harta mereka, sadaqatan, sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mensucikan harta mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di zaman kita tak ada kepedulian. Oleh sebab itu ambil zakat tak datang ke rumah kita mengambil, tak ada menghitung, tak ada mengambil, tak akan ada yang membawa. Kalau kita tidak sukarela menyerahkannya, maka tidak akan ada terwujud. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kan punya ternak yang banyak, boleh, tak ada salahnya sejauh mata memandang. Tapi sampai masanya dia ingin kita jadikan sebagai kawan. Apa makna berkawan? Maknanya dia akan menolong kita di hadapan Allah, bukan sebagai musuh. Maka kita tunaikan haknya. Lebih dari kewajiban apakah boleh? 40 ekor kambing, wajibnya 1 ekor kambing, itu yang wajib. Yang sunatnya, Bapak Ibu, dalam kitab Sahih Al-Bukhari disebutkan tentang hadis tawassul. 3 orang yang terjebak di dalam gua, lalu salah satunya bertawassul dengan amal saleh, salah satunya bertawassul dengan binatang ternak. Bagaimana bertawassul dengan binatang ternak? Bayangan kita bertawassul dengan salat, bertawassul dengan puasa, bertawassul dengan baca Quran. Tapi ada orang yang bertawassul. Tawassul itu diambil dari kata wasilah. Wasilah artinya perantara. Allah kita, antara kita dan Allah ada perantara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa tabtaghu ilaihil wasilah, carilah tawassul, perantara. Tak boleh menjadikan perantaranya benda, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tabut, Naham, jin, setan, iblis, tak boleh. Tapi kalau dengan amal saleh disyariatkan. 3 orang terjebak dalam gua, salah satu tawassul, amal yang dia jadikan perantara antara dia dengan Allah, binatang ternak. Apa kata dia? Hujan, lalu mereka masuk ke dalam gua. Tiba-tiba ketika duduk datang batu besar menyumbat pintu gua, tak ada yang dapat menyelamatkan. Orang di luar tak tahu, yang di dalam tak ada komunikasi keluar. Lalu kemudian yang salah satu berdoa, ya Allah, saya orang kaya, lalu pekerja saya itu saya beri gaji. Sebelum saya tunaikan gajinya, masanya sudah sampai, tiba-tiba dia pergi, tak tahu tak kemana. Lalu uang gajinya tadi saya belikan ke kambing. Saya belikan ke kambing
Kambing tadi pun beranak pinak, bercucu cicit kambing tadi, banyak kambing tadi. Setelah lama datang karyawan saya, pekerja saya yang gajinya belum saya bayarkan. Apa kata dia? Saya datang, lalu kemudian saya katakan kepada dia, hai pekerjaku, hai pegawaiku, hai karyawanku, dulu kamu belum ambil gaji kamu sebelum pergi. Saya takut makan gaji kamu itu, takut saja masuk ke badan saya jadi barang haram, terhalang doa saya makan yang haram. Karena dalam Islam diajarkan u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu, bayarkan gaji karyawanmu sebelum kering keringatnya. Maka gajimu itu saya takut makan, saya tak tahu kamu kemana. Gajimu itu saya belikan ke kambing, lalu kemudian kambing itu beranak pinak. Inilah dia sekarang kambing kamu semua. Kalau kamu mau, ambillah ini semua. Lalu datang karyawannya itu mengambil kambing itu, diambilnya semua, satu pun tak tersisa. Orang yang sangat baik berjumpa dengan orang yang sangat tak baik, dipertemukan Allah. Tapi dia tak merasa kesal, tak ada dia sebut sumpah serapah, sudahlah kamu saya belikan kambing, saya ambil, kamu ambil semua. Tak, karena dia paham dia berbuat itu bukan karena karyawannya itu, dia berbuat karena Allah. Dia tak peduli respon orang. Kalaulah kita berbuat ini karena respon orang, kita akan kecewa. Sejak zaman dulu sampai zaman sekarang, kalau kita berbuat karena respon orang, orang zaman sekarang banyak not responding. Untungnya tak tertulis. Kalau tertulis macam komputer nampak tulisannya, tak ada respon. Kalau berharap karena respon orang-orang sekarang tak akan berbuat. Ini bukan perbuatan orang sekarang saja, sejak zaman dulu diambilnya semua kambing yang dia bawa pergi, tak ada kesan apa, kecewa, tidak. Kenapa? Karena dia berbuat karena Allah SWT. Maka dalam gua yang gelap itu dia berdoa, ya Allah, kalau memang amalku itu salih di hadapanmu, bukakanlah pintu gua ini. Lalu terbuka pintu gua, bisa dia bertawassul. Binatang ternak menjadi tawassul, menjadi kawan. Di dunia saja sudah menyelamatkan, apalagi di akhirat. Kita selalu berdoa, waqina azaban nar, Allahumma ajirna minan nar, wan najata minan nar, waqina azaban nar. Tapi perbuatan salah satunya yang dapat menyelamatkan adalah harta yang disayangi tapi sayang karena Allah, maka dia menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wal an'am wal harth, kebun ini memang sudah fitrah sejak zaman dulu. Zaman sekarang orang suka berkebun. Zaman Nabi orang berkebun korma, berkebun gandum, berkebun anggur. Di tempat kita macam-macam bentuknya, banyaknya macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapatkah kebun-kebun itu menyelamatkan? Bisakah dia menjadi kawan? Bisa menjadi kawan, bisa menjadi lawan. Ketika kita tunaikan dia pada jalan Allah, maka dia menjadi kawan. Berdosakah orang mengurus kebunnya? Justru diperintahkan. Kalau tidak, tak akan ada zakat tanam-tanaman dalam Islam. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa anfiqu min tayyibati ma kasabtum, keluarkanlah zakatnya, infakkanlah, wakafkanlah min tayyibat, yang baik-baik. Yang tak baik Allah tak mau. Innallaha tayyibun, Allah maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, dia tak menerima kecuali yang baik. Keluarkanlah yang baik-baik min tayyibat. Yang kedua minta Allah, yang pertama maka sabtum, hasil usaha kamu. Yang kedua wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Apa itu? Dalam tafsir fi zilalil Quran saya kutub menyebutkan dua, yang keluar dari dalam bumi dan yang keluar dari atas bumi. Yang dari dalam bumi itu zakat tambang, yang dari atas bumi itu zakat tanam-tanaman. Siapa yang bertanam, bercocok tanam? Petani. Bolehkah orang bertani? Salah satu pekerjaan penduduk Madinah. Orang Makkah berdagang, orang Madinah bertani, orang gurun beternak. Tiga ini yang disebutkan. Tiga-tiganya bisa menjadi kawan, bisa menjadi lawan. Ketika ditunaikan berdasarkan cinta karena Allah, maka dia akan menjadi persahabatan yang kekal dan abadi. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau sudah bercerita tentang benci dan suka, tak hanya sesama manusia, ada dalam bentuk harta dan lain sebagainya. Tapi yang anam disebutkan dalam Quran ini dalam bentuk yang fisik, benda. Nisa, banin, fiddah, zahab wal fiddah wal khailil
musawamah wal an'am wal harf. Adakah yang tidak dalam bentuk benda? Ya, apa itu? Kekuasaan. Kekuasaan sangat menggiurkan, tidak dalam bentuk benda, tak tampak dia oleh mata, tapi orang berkuasa. Apakah agama Islam agama yang mengharamkan kekuasaan? Tidak. Meninggal Nabi Muhammad SAW, berkumpul sahabat di Saqifah Bani Sa'idah. Apa yang mereka bahas saat itu? Tidak membahas masalah zikir, tidak membahas masalah salat, tapi yang mereka bahas adalah masalah kekuasaan. Datang sahabat dari kelompok Madinah, mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, panglima perang dari suku Aus. Datang dari Makkah Muhajirin, mereka mencalonkan Umar ibn al-Khattab. Akhirnya setelah perdebatan panjang, naiklah Abu Bakar Siddiq melihat signal dari Nabi ketika Nabi memerintahkan Abu Bakar mengimami salat. Ini mereka tangkap sebagai imam salat, berarti menjadi pemimpin. Maka dipanggillah Abu Bakar dengan sebutan khalifah. Khalifah artinya pengganti. Khalifatu Rasulullah, pengganti Rasulullah. Meninggal Abu Bakar, naik pula Umar. Umar dipanggil sebagai khalifati Rasulullah, penggantinya Rasulullah. Panjang sekali, penggantinya Rasulullah. Akhirnya dipanggil dia dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang beriman. Haramkah kekuasaan dalam Islam? Bolehkah? Bisakah dia jadi kawan? Bisa jadi kawan, bisa jadi lawan. Kapan dia menjadi kawan? Ketika dengan kekuasaan itu tegak agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengapa agama ini sekarang tak tegak? Karena kekuasaan tak dikuasai, tak dipegang oleh orang yang dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh kecil, remeh-temeh saja, salat berjamaah. Salat berjamaah, alhamdulillah kita subuh ini ramai. Berdasarkan apa ini? Berdasarkan iman dan takwa. Innama ya'muru masajid Allah, yang memakmurkan masjid rumah Allah berjamaah man amana billah wal yawmil akhir, orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tapi iman hari akhirat, iman pada Allah, berapa orang yang punya? Harus ada salat berjamaah ini di tekanan dari atas. Maka Nabi SAW selesai salat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Akan dilakukan Nabi inspeksi, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. 3 kali ditanya Nabi habis salat subuh, asyahidun fulan, mana si fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, asyahidun fulan, mana si fulan. Mengapa tak datang salat berjamaah? Itulah mengapa imam selesai salat dia balik ke belakang untuk menengok mana yang salat, mana yang tidak. Siapa yang dapat inspeksi kalau bukan pemimpin? Kekuasaan dalam bentuk yang kecil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang dapat bertanya kepada makmum mana sefulan, mana sefulan, mana sefulan, kalau bukan orang yang punya kuasa? Kalau saya lah yang ditunjuk memimpin salat, habis salat saya tanya ke belakang, mana sefulan, mana sefulan, mana sefulan. Makmum akan jawab, dia pergi orangnya, Pak Ustaz mau apa? Saya tak punya kuasa. Oleh sebab itu, kalau kekuasaan ini dipegang, itu dalam bentuk yang kecil salat berjamaah, ramailah insyaAllah masjid. Kenapa demikian? Ada satu sisi orang disadarkan lewat ceramah, pengajian, tausiah, khutbah, tapi satu sisi orang harus diikat. Awalnya memang dengan paksaan. Kalau tak paksaan, takkan dikatakan Nabi wadribuhum fil asyrah, pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. Ada pukulan. Orang yang sudah tua mungkin tak dipukul fisiknya, tapi dipukul mentalnya dengan pemotongan gaji atau dengan apalah namanya. Itu salah satu bentuk pendidikan. Karena orang kalau tak dididik seperti itu, maka dia akan larut dalam kebiasaan meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kekuasaan yang dalam bentuk dulu sistem yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafatun nubuwah arba'una sanah, khilafah kenabian ada 40 tahun. Itulah yang menjadi contoh bagaimana kehidupan Nabi bersama para sahabat yang disebut dengan kalangan salaf pada zaman Nabi dan para sahabat dan beberapa abad setelahnya, yaitu khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, thumma alladhina yalunahu, satu abad setelah itu, thumma alladhina yalunahu, yang dijadikan sebagai model kehidupan umat Islam. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersikap seimbang, tidak terlalu suka, tidak terlalu benci, itulah yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang orang
kalau sudah suka sesuka-sukanya sampai tak tampak lagi kesalahannya walaupun sedikit. Pepatah kita mengatakan gajah di seberang lautan tampak, sedangkan tungau di kelopak mata tak tampak. Ini menampilkan gambaran yang sangat, kalau sudah menjadi kawan maka tak ada lagi tampak aibnya sebesar apapun. Tapi kalau sudah suka sesuka-sukanya, bercerita tentang suka, orang selalu berdalil dengan syair Qais. Qais ini sebelum masa Nabi Muhammad, jauh sebelumnya, sebelum masa jahiliyah. Qais ini suka kepada Laila, lalu kemudian dia menjadi gila, maka disebut istilah Laila Majnun, gila. Lalu kemudian Qais salah satu orang yang sembuh di pintu Ka'bah, disebutkan oleh Syekh Sya'rawi rahimahullah. Ketika dia gila dibawa oleh bapaknya, bergantung di kiswah pintu Ka'bah, ya Allah sembuhkanlah anakku ini. Lalu Qais pun sembuh. Syair-syairnya walaupun dia gila tapi syairnya bagus bahasanya, maka banyak dijadikan sebagai dalil. Ditanyalah dia, Qais ditanya, Alaila ahabbu ilaika amid dunya wa ma fi tawayaha, apakah engkau lebih suka kepada Laila atau dunia beserta isinya? Ini Laila, ini dunia dan seisinya, mana yang lebih kau suka? Apa jawab Qais? Lahu baru fi ni'aliha ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha, debu yang menempel di sandal Laila lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. So Pak Ibu baik, debu yang menempel di sandal Laila ahabbu ilayya wa ashfa li balwaha, lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Kalau sudah suka, jangankan sandalnya, debu sandalnya pun suka. Tapi kalau sudah benci sebenci-bencinya, namanya pun disebut muntah diam dengan namanya. Ini tak baik. Maka kata Nabi SAW, abghid baghidaka, benci secukupnya, sekedar, jangan habiskan betul dosis itu. Kenapa? Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman antara jari jemari Tuhan. Kalau Allah mau dirubah, maka kita selalu memohon kepada Allah supaya suka karena Allah, benci pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dikhawatirkan kalau kita suka bukan karena Allah, karena fanatisme, karena terlalu mengagungkan orang, nanti kita buta. Karena kata Nabi SAW, al-hubbu yu'mi wa yusib, cinta itu membuat orang buta dan tuli. Nabi mengatakan begitu. Cinta membuat orang buta dan tuli. Terlalu berlebihan suka, nanti kita tak lagi menghukum orang dengan halal dan haram, tapi karena suka yang membabi buta. Sampai-sampai orang yang kita agungkan, kita muliakan, itu pun kita tak anggap salah walaupun dia salah. Jelas-jelas dia minum khamar, jelas-jelas dia minum kamput, lalu kita bela mati-matian. Itu Ustaz kamu saya tengok kemarin dia minum. Tidak, jelas-jelas ini fotonya dia minum. Itu mazahirnya saja kamput. Kalau sudah sampai ke lehernya berubah itu jadi zam-zam. Mencari dalil sebanyak-banyaknya untuk membenarkan. Kawan dalam bahasa Arabnya sadiq, kawan. Ini kawan saya, hadza sadiqi. Sadiq diambil dari kata sadaq. Apa makna sadaq? Selalu kita sebut sadaqallahul azim, sadaq, benar. Sadiq orang yang membenarkan kita. Kita salah, datang dia membetulkan kita, itulah kawan kita. Tapi banyak orang kalau datang orang lain membetulkan, dia tak suka. Yang suka dia adalah orang yang mengiyakan, asal bapak senang. Apapun betul yang saya buat nih, betul dah, padahal salah. Inilah yang selalu kita angkat menjadi teman, menjadi kawan. Padahal apa kata Ibnu Maskawi dalam kitab Tahzibul Akhlak, menghaluskan akhlak. Yang paling baik sahabat adalah sahabat yang mau menunjukkan di mana kekurangan kita, di mana kesalahan kita. Saya senang sekali kalau ada suatu kesempatan menyampaikan tausiah. Pak Ustaz, saya senang tadi tausiah yang Ustaz sampaikan. Alhamdulillah. Biasanya kalau itu mukaddimahnya ada yang tak senang.
siap-siap lah kalau ada senangnya ujung ada tak senang. Apa tak senangnya? Saya tak senang cepat betul tadi. Jadi kita tahu. Tapi kalau sudah 10 pertemuan berturut-turut, pertemuan pertama saya maklum, kalau sudah 10 pertemuan disampaikan begitu cepat betul Pak Ustaz, saya pun menjawabnya, itu sudah saya kurangi kecepatannya. Bapak ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang menunjukkan kekurangan kita itulah sahabat kita. Kenapa begitu? Karena kita tak bisa melihat diri kita sendiri. Siapa yang bisa melihat dirinya? Pertama kali orang dapat melihat dirinya ketika dia berhenti di bawah pokok kayu di tepi sumur tua. Bawah pokok kayu yang rindang, lalu ada sumur tua di bawah, lalu orang tadi menung, nampaknya wajahnya. Itulah pertama kali orang melihat wajah. Dari situlah muncul ide membuat cermin. Barulah orang dapat melihat dirinya. Melihat diri sendiri lewat cermin butuh alat lain untuk melihat diri sendiri. Setelah pakai alat itu pun bohong. Telinga kanan katanya sebelah kiri. Betapa lemahnya kita. Oleh sebab itu siapa yang bisa melihat diri kita? Orang lain. Orang lain yang telah memberikan penilaian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka bolehkah kita benci? Boleh, tapi secukupnya. Bolehkah kita suka? Tak salah, tapi harus karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bapak Ibu dengarkan tausiah saya karena Allah. Yang Ustaz sampaikan ayat, yang Ustaz sampaikan hadis Nabi, kami ikut. Ketika salah, kami orang pertama yang akan meluruskan. Apa kata Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah? Naik dia, lalu dia pun berpidato. Apa kata Abu Bakar Siddiq? In sadaqtu fa'ainuni, kalau aku benar tolong aku, tapi kalau aku salah faqawimuni, luruskan aku. Apa maknanya? Orang yang baik bukan mengatakan kita lurus padahal kita bengkok, tapi qawimuni, luruskan aku. Tapi kalau aku benar, a'inuni, tolong aku. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah dapat kita jalin persahabatan karena Allah ini, suka tak suka karena Allah, suka secukupnya, benci sekadarnya, inilah yang orang itu cari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Biasanya kita mencari orang di dunia ini, kita mencari orang, kita cari Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa untuk urusan kita. Tapi nanti di padang mahsyar justru ada orang yang dicari oleh Allah. Aina di mana? Ainal mutahabbun, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Untuk apa Allah mencari? Uzilluhum tahta zilli, aku mau menaungi mereka di bawah naunganku. Yauma la zilla illa zilli, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku, kata Allah SWT. Mudah-mudahan kalau kita bersifat seperti ini, kita semua berada dalam naungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kaji kita subuh ini. Ahbib habibaka haunama, kasihi apa yang mau kau suka, kau kasihi secukupnya, sekadarnya. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma, boleh jadi dia jadi musuhmu suatu hari nanti. Wa abghid baghidaka haunamma, benci boleh, tapi sekadarnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma, boleh jadi dia akan jadi yang kau sayangi suatu saat nanti. Mudah-mudahan benci dan sayang bangkit semuanya karena Allah dan untuk mencari ridha Allah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Selanjutnya kita bahas dalam tanya jawab, baik terkait tema ini ataupun masalah lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.